Ya, lagi-lagi gue dapet film animasi yang hampir bikin kepala gue rasanya mau meledak. Kayaknya udah meledak malah ya. Pantes saja film animasi yang satu ini tuh jadi film animasi terlaris sepanjang masa hingga saat ini. Gimana enggak? Karena dari segi penulisan cerita, dari segi eksekusi animasinya ya, audio dan visualnya itu emang bagus banget. Gue nggak ngerti lagi. Dramanya tuh bisa ngena banget di hati. Udah berhasil bikin gue netes air matanya di beberapa adegan. Tiba-tiba langsung disetir. Oke, kita masuk ke adegan pertarungan ya. Wah, anjir. Adegan berantemnya dari awal film, tengah film, sampai akhir film. Di akhir filmnya tuh kolosal banget gitu. Gede banget, grande. Gue kok bisa dibikin kayak gini ya adegannya. Gue bener-bener pengen bahas film yang satu ini sih. Gue baru aja selesai nonton film Neja 2 ya. Ini bener-bener sangat pengalaman menonton yang menyenangkan lah buat gue gitu. Oke, gue pengen bacain sinopsis terlebih dahulu, tapi gue pengen jawab pertanyaan kalau misalkan ada yang bertanya harus nonton film pertamanya atau enggak. Ya, menurut gue harus, karena supaya kalian bisa menikmati perjalanan atau journey karakter development si sosok Neja sebagai karakter utama lebih ngena di film ini. Tapi kalau misalkan ada yang mau coba nonton, menurut gue bisa-bisa aja, karena film Neja kedua ini di adegan pembukanya ya, mereka tuh cukup berbaik hati, sangat berbaik hati malah, kasih rangkuman atau esensi paling penting yang terjadi di film pertamanya. Tapi berkaitan dengan karakter development dan lain sebagainya, mungkin kesannya tuh jadi kayak bisa sedikit menebak-nebak lah. Setidaknya di awal film, nanti di pertengahan sampai ke akhir banyak sekali yang mudah dicerna kok. Buat gue sih, gue ngerasanya seperti itu ya gitu. Kalau gue pakai kacamata, seandainya gue pengen nonton film ini tanpa memikirkan film pertama atau enggak nonton film pertama sama sekali gitu. Itu yang gue rasa. Jadi bisa-bisa aja, karena storytelling atau cara bernarasinya menurut gue tuh kayak baca dongeng anak-anak gitu. Jadi ya fun-fun aja lah. Kita masuk ke sinopsisnya. Jadi film ini tuh ceritanya ngelanjutin persis di ending dari film pertamanya. Di ending film pertama, Neja sama Aubing sahabatnya, mereka kan kehilangan tubuh fisik. Jadi di awal film kedua ini mereka tuh mau cari cara supaya mereka berdua bisa punya badan fisik lagi nih. Nah, salah satu caranya adalah mereka tuh mesti ikut ujian kenaikan tingkat atau status keabadian gitu, atau istilah di China-nya tuh Xian gitu ya. Mereka harus ikut ujian kenaikan Xian atau status makhluk abadi. Mereka tuh kayak harus ikut ujian dari Dewa Yuliang. Tapi dalam prosesnya mereka tuh pelan-pelan mulai belajar ada pihak-pihak jahat yang pengen memporak-porandakan keadaan lah gitu. Gue nggak pengen spoiler, jadi gue tahan-tahan di situ aja lah ya sinopsisnya, oke? Nah, gue pengen langsung masuk ke poin pertama yang gue suka banget dari film ini. Jelas datang dari penulisan ceritanya. Ini gue sangat takjub ya. Film ini tuh bener-bener untuk semua umur atau keluarga banget lah filmnya. Jadi seperti film pertamanya, film ini tuh banyak mengeksplorasi cerita antara keluarga ya. Ibu sama anak, bapak sama anak, terus kayak persaudaraan juga gitu ya. Jadi ada kakak sama adik dan lain sebagainya di sini tuh ada. Dan yang kedua berkaitan sama nilai-nilai persahabatan. Nah, terus ada lagi yang ketiga, hubungan respect, hubungan ilmu-mengilmu antara guru sama murid. Dan yang keempat ya, ini menurut gue yang paling bagus banget ditulis aspeknya, itu berkaitan sama gimana karakter-karakter ini berbeda-beda ras, tapi kayak film ini tuh mau bercerita tentang soal kehormatan antara satu sama lain dan unsur kebaikan yang bisa dimiliki oleh setiap pihak lah gitu aja. Itu semua bisa dikemas ceritanya dengan sangat bagus banget presentasinya, terus dimasukin ke karakter yang mana akan membicarakan apa, perjalanan karakter yang apa akan membicarakan apa, dan masing-masing tuh kayak punya semacam chemistry atau benang merah ke satu sama lain gitu. Ketika peristiwa di awal filmnya seperti apa, mendorong motivasinya si siapa, misalkan si Neza, terus misalkan mendorong motivasinya si Aubing, terus nanti gurunya Neza dan lain sebagainya. Itu semua pelan-pelan dibangun ceritanya. Terus pertaruhannya juga dibikin sebagus mungkin. Jadi gue sebagai penonton tuh menjelang pertengahan film sampai ke akhir akan jadi ngerti dan akan jadi nendang. Nendang dalam artian emang harus krisis atau mereka tuh harus selamat dengan cara seperti ini loh gitu. Gue gak pengen spoiler semua cowok ya. Gue kayak gue harus ngomong apa ya biar gak spoiler. Tapi itulah, gue suka banget sih. Ini tuh kayak the real Asian value sih. Kalau orang mau jadi baik tuh harus punya poin-poin apa aja moralnya.
disisipin dengan sangat bagus banget dan tidak preachy. Di sini tuh tidak preachy, di sini tuh kayak lebih ke dialog-dialog yang puitis antara karakter yang satu dengan karakter yang lain ya. Si Neja, si Aubing, bapaknya Neja, ibunya Neja. Itu sebuah tuh kayak punya momen bersinarnya masing-masing ngomongin soal gimana ya cara jadi orang baik. Gila, itu bagus banget. Gue kayak wah, ini gue puas banget sih dari segi penulisannya, dan jelas ini lebih oke, lebih besar, lebih punya hati kalau gue bandingin dibanding film pertama. Film pertamanya tuh udah mengatur fondasi dengan sangat baik gitu. Gue sampai punya ekspektasi yang sangat tinggi arah cerita di film kedua tuh bakal dibawa kemana, dan berhasil dideliver dengan sangat baik gitu. Itu yang gue suka. Nah sekarang gue pengen masuk ke poin kedua yang gue suka banget dari film ini. Jelas datang dari eksekusi animasinya. Anjir, gila. Animasinya tuh mungkin gue takut gue bocor ngomong animasinya terlalu panjang lebar, jadi gue bagi jadi 2 poin ya. Animasinya tuh ada dari segi karakter design dan world building, sama poin kedua dari animasinya tuh berkaitan sama fight koreografi dan segala macam perintilannya. Gue pengen ngomongin soal karakter design sama world buildingnya terlebih dahulu. Karakter desainnya, apa yang sudah dipresentasikan di film pertama. Kalau film pertama tuh cakupannya masih ya di dalam kota atau di dalam inilah si centang pas lah ya, perbatasan atau kayak jalur centang. Ketika film kedua ini punya ekspektasi Neja sama Aubing harus berkelana ke suatu tempat lah untuk mengikuti ujiannya si Wuliang. Di setiap tempat itu menjadi bagian dari world buildingnya. Di dalam world buildingnya ini, masing-masing tempat tuh mereka ketemu creature atau ketemu makhluk-makhluk yang berbeda-beda atau beragam. Nah disitulah mulai dimasukin elemen animasinya dengan sangat kuat gitu. Jadi karakter desain karakter-karakter di dunia yang apa itu kayak gimana, kayak dari segi bulu-bulunya dan lain sebagainya, gimana cara mereka bergerak, manner bilangnya ya, manner bergerak dan lain sebagainya. Karena ada yang makhluk manusia, ada yang monster, ada yang setengah binatang dan lain sebagainya. Belum lagi kostum-kostumnya juga ya, jadi monster yang mana atau binatang yang mana pakai kostum yang seperti apa dan lain sebagainya. Itu banyak banget detailnya. Nah itu baru karakter desainnya. Suasana atau environment atau lingkungan dari masing-masing dunianya pun juga detail gitu. Jadi ada yang padang pasir, ada yang hutan tapi ada air-airnya. Terus nanti ada ya menjelang klimaks lah ya, bilang itu udah pertarungannya udah kayak dunia macam apa ini. Gue nggak bisa apa ya bilangnya, gue nggak bisa komentar banyak level. Harus dinikmatin di layar segede itu biar kelihatan detailnya sedetail-detail banget gitu. Gue suka di situ dari segi karakter desain sama world building. Nah poin kedua yang dua ya, animasi bagian 2, yaitu fight koreografi. Anjir, ini tuh benar-benar kayak the real cinematic experience. Kalau melihat pertarungan karakter animasi, kameranya tuh bisa bermain dengan sangat cantik dan cakep gitu. Gua diskusi sama Kak Upi yang nonton film ini juga. Namanya kalau sebuah film animasi tuh mereka harus bisa memanfaatkan imajinasi liar yang bisa dianimasikan tapi tidak bisa dikerjakan di real life gitu ya. Jadi yang membedakan animasi sama ya bikin film real, ya ini nih di sini nih poin pentingnya. Nah mereka tuh berhasil mendeliver itu gitu, terutama dari segi fight koreografinya. Jadi gue ngebayangin banyak banget adegan pertarungan ya, baik yang perorangan maupun yang combo duo gitu ya, kayak tag team, atau yang udah kolosal. Itu mereka kayak punya imajinasi angle, point of view kamera, imajinasi gerakinnya seperti apa. Itu gila banget sih. Gue tuh sampai gak habis pikir, bisa dibikin kayak gini gitu. Mau gerakannya cepet bisa, mau pakai magic atau ilmu sihir atau ilmu saktinya mereka keren-keren juga bisa. Persenjataan mereka gitu ya, atau artefak lah bilangnya gitu, artefak yang dipakai karakter yang mana sama karakter yang mana, itu juga wah ternyata dianimasiin efek-efek yang berbeda-beda seperti ini dicampur jadi satu, terus ya udah berganti-gantian aja koreografi ya gitu, bagus. Dan poin ketiga ya yang gue suka dari film ini, sebagai sequel dengan jaraknya beberapa tahun ya dibanding film pertamanya, film ini tuh kayak bisa nyisipin callback ke film pertamanya, dan masing-masing punya fungsinya dan sesuai porsinya gitu. Gue suka tiba-tiba kayak ada taktik berantem, merecall atau manggil lagi kayak dari film pertamanya, jadi ini dari film pertama nih gitu. Kayak ada satu karakter ya bisa dibilang kayak menyelamatkan yang mana, tapi caranya seperti apa itu kembali lagi mengingatkan gue sama film pertama. Ini deh gitu, termasuk juga beberapa komedinya yang berkaitan sama film pertamanya gitu. Aduh, ini tuh bener-bener sebuah pengalaman nonton yang sangat menyenangkan lah gitu. Oke, nah sekarang gue pengen masuk ke poin kekurangan. Mungkin kalau poin kekurangan tuh lebih ke jokes ya aja.
ada style bercandaannya yang menurut gue ya buat gue tuh bukan lucu tapi cuman gini amat dia ngelawak kayak gitu. Tapi komedinya tuh menurut gue kayak porsinya tuh lebih sedikit dibanding film pertama gitu. Ada beberapa yang berhasil bikin gue ketawa, tapi ada beberapa yang terkekeh-kekeh aja. Cuman ini tuh sifatnya tuh minor gitu, karena poin pertama sama poin kedua dari segi penulisan cerita, dari segi animasinya itu udah luar biasa banget. Dari segi cerita, hubungan keluarga ya, Ajit itu banyak banget adegan setelah keluar satu dialog kita ngerti nih konteks perjalanan karakternya si Neja sama Aubing lagi di mana. Itu berhasil bikin gue nangis gitu. Kayak ya yang minor-minor tadi menurut gue masih kekurangan karena sesuai selera atau subjektif ya. Ya udah gampang dilupakan, terus masuk adegan yang animasinya megah banget ya udah seru aja gitu. Selesai nonton tuh gue sangat puas dan sangat happy sih. Gue merasa ini salah satu film yang sayang banget dilewatin. Kalau misalkan kalian berkesempatan nonton di bioskop, silahkan dicoba gitu. Nonton aja dulu misalkan ya, baru kalau misalkan mau belum sempet atau mau cari-cari film pertamanya baru deh gitu, nggak apa-apa. Jadi itu aja, gue Rey pamit undur diri. Sampai jumpa di video dari Habis Nonton Film YouTube channel selanjutnya. Mungkin di luar sana udah ada yang nonton juga Neja 2 ya. Pengen berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng seru-seruan aja gitu. Oke, bye-bye semua, thank you.